Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, karunia, serta hidayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa saling berbagi ilmu. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalahnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti pada sekarang. Sahabat Umar TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tahukah kalian hewan apa yang ada di bumi ini yang bisa melompat itu sangat tinggi? Bahkan saking lompatannya tinggi itu menjadi hewan yang paling tinggi lompatannya. Apakah hewan itu? Iya, ternyata hewan itu adalah kutu. Hewan sekecil itu ternyata bisa melompat 150 kali panjang badannya, lebih tinggi. Bisa dari kepala satu ke kepala yang lain, ke rambut satu ke rambut yang lain. Bisa melompat seperti itu, saking tingginya lompatannya. Nah, tetapi sahabat, misalkan saya masukkan kutu itu ke dalam kotak korek api. Kotak korek api itu besarnya cuma segini. Pertanyaannya, apakah kutu itu bisa melompat tinggi? Nah, ternyata tidak, sahabat. Kutu itu hanya bisa melompat sebatas kotak korek api itu tersebut. Tek, tek, tek. Tidak bisa melompat lebih tinggi karena terbatas. Itu diibaratkan itu seperti halnya ketika akhir Ramadan, masuk bulan Syawal. Banyak omongan-omongan dari orang. Aduh, Ramadan udah berakhir. Udah nggak seru lagi nih di masjid. Masjid sekarang sepi. Udah nggak seru. Ngapain kita rajin-rajin ke masjid itu? Udah sedikit orangnya, jadi males. Nah, omongan-omongan seperti itu ibarat dengan kotak korek api. Sehingga menghambat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai bulan Ramadan. Maka kita harus hilangkan, kita harus nggak peduli sama omongan-omongan seperti itu. Udah, kita sami'na wa ata'na, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan puasamu. Maksudnya menyempurnakan bilangan puasa ini, kita berpuasa sebulan penuh. Jadi sebulan penuh itu kita berpuasa. Dan ada maksud kedua dalam walitukmilul iddah, sempurnakan puasamu. Maksudnya apa? Iya, kita benar-benar merasakan hakikatnya puasa. Bagaimana melatih diri kita untuk sabar, untuk lebih bersyukur. Ketika selesai bulan Ramadan, nah itulah yang diuji atas ujian yang selama ini 30 hari di bulan Ramadan. Apakah akan istiqomah ataukah tidak? Semangat puasa itu, walitukmilul iddah, ketika kita sempurnakan itu, kita harusnya bawa juga ketika Ramadan sudah selesai. Misal, kita tetap berpuasa mulut kita. Puasa dari apa? Puasa dari omongan-omongan yang menyakiti orang lain. Puasa dari ghibah. Puasa dari mengejek orang lain. Bahkan gak cuma mengejek orang lain, mengejek anggota keluarganya juga. Tidak boleh. Mata kita harus tetap puasa. Puasa dari apa? Dari melihat hal-hal yang haram. Kemudian perut kita. Puasa juga. Puasa dari memakan hal-hal yang haram juga. Setelah Ramadan kita masih bawa itu semangat puasa kita dengan seperti yang dicontohkan tadi. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Setelah itu dengan takbiran. Setelah puasa, takbiran Idul Fitri. Seperti kata Bung Tomo. Bung Tomo mengatakan bahwa Bung Tomo bingung. Harus dengan apa saya menyemangati arek-arek yang mau berjuang, kecuali dengan satu kalimat. Apa? Takbir. Allahu Akbar. Kita bertakbir, takbiran. Mau di mana aja boleh. Yang penting jangan di WC loh ya. Mau di mana aja boleh. Ibu-ibu yang sedang masak untuk lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak yang mau mudik, nggak boleh mudik ya. Bapak-bapak yang mau untuk membeli peralatan rumah tangga misal, untuk menyediakan bakso ya, suguhan bakso ya, jamuan untuk tamu di toko sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan Allah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Bahkan sejak kita dari lahir, kita sudah dibimbing oleh orang tua kita. Dan kita diajarkan tentang Islam oleh orang tua kita. Masya Allah, nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan sangat banyak sekali. Nikmat sehat, nikmat sempat. Kita bisa berbagi ilmu, sangat nikmat sekali.
Betapa banyak orang yang di rumah sakit, ya, mereka sakit, tidak bisa merasakan suasana Lebaran bersama keluarga. Maka kita harus berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar TV sekalian, ketika sudah usai Ramadan, seperti walitukmilul iddah tadi, kita sempurnakan semangat puasa kita. Yang sebelumnya membaca Qur'annya semangat, setelah Ramadan kita harus semangat juga. Sholat pun juga harus semangat. Jangan pada waktu awal Ramadan, ya kan, soft itu panjang, soft sholat itu panjang, bahkan sampai keluar masjid, sampai halaman-halaman itu. Tapi ketika udah akhir Ramadan, tinggal imamnya sama 2 soft di belakangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai seperti itu. Kita ramaikan masjid. Meskipun Ramadan sudah berakhir, semangat Ramadan ini harus kita bawa sampai Ramadan berikutnya. Kita harus bersemangat. Apalagi membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, kita harus lebih bersemangat. Jangan sampai kita masuk ke dalam hal yang diadukan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, dan saking dahsyatnya sabdanya ini sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi firman-Nya di surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura, sia-sia. Al-Qur'an cuma jadi pajangan di rumahnya, tidak pernah dibaca. Jangan sampai kita masuk ke dalam yang diadukan Rasulullah SAW ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat fatal akibatnya. Maka kawan-kawanku, sahabatku Umar TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan kasih 3 tips agar setelah Ramadan kita tambah semangat dan kita tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ramaikan masjid, kita baca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Luar biasa. Apa itu 3 tips? Yaitu 3K. 3K apa aja? Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja keras, kita gunakan tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setelah Ramadan. Kerja cerdas, dia bisa menempatkan waktu. Dia cerdas dalam menempatkan waktu yang tepat. Oh, sekarang kerja cerdas. Yang ketiga, kerja ikhlas. Dia berbuat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misal saya ambil tentang menghafal Al-Quran. Ketika sudah berakhir Ramadan, kita harus tetap semangat dengan 1, kerja keras. Contohnya misal menghafal Al-Quran. Kerja keras, wah, saya harus menghafal Al-Quran. Tetapkan target kita 5 halaman sehari misalkan ya. Misalkan 5 halaman sehari. Nah, oh, saya harus menghafal 5 halaman sehari ini. Saya harus mengulang misal 1 halaman itu sebanyak 20 kali agar hafalannya melekat,
Habis itu saya setorkan kepada ustadz saya. Sehari 5 halaman. Kerja keras dia. Kerja cerdas. Dia bisa menempatkan waktunya. Kerja cerdas. Oh, kalau menghafal Quran itu yang bisa cepat masuknya itu sekitar jam 2 sampai subuh misalnya. Nah, dia menghafalkan Al-Quran pada jam-jam itu. Dia menggunakan kecerdasannya, kerja cerdas dia. Dia tidak, saya harus menghafal terus. Jam 10 pagi, jam 11 siang. Dia terus menghafal itu. Nah, itu mungkin memakan banyak tenaga. Tetapi ketika kita kerja cerdas, maka kita akan terbantu oleh itu. Misal menghafalnya, habis subuh ketika fresh-freshnya otak. Yang ketiga, kerja ikhlas. Dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dia dilandasi niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rindu bertemu dengan Rabb-Nya kelak di hari kiamat. Dia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ingin masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3K ini ketika kita lakukan, kita misal list dulu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, nanti ketika sudah berjalan, insya Allah tanpa di list pun, insya Allah akan melekat pada jiwa kita, melekat pada ruh di dalam tubuh kita. Saya harus semangat, lebih semangat. Dan bisa mengontrol waktunya. Kemudian niatnya pun hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar TV sekalian. Maka mari bersama-sama setelah Ramadan ini kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang positif, insya Allah nanti yang datang kepada kita pun akan positif pula. Seperti hukum kekekalan energi di IPA. Energi yang keluar sama dengan energi yang masuk. Ketika kita berbuat baik, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, maka insya Allah hal yang masuk ke dalam diri kita pun akan baik-baik pula, akan positif. Tapi ketika kita mengerjakan keburukan, melukai hati orang, setelah Ramadan kita kendor, jarang ke masjid, maka ketahuilah energi yang akan masuk ke tubuh kita pun juga seperti itu, energi yang negatif. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.